menyampaikan materinya. Dan nanti di akhir akan ada sesi pertanyaan juga untuk teman-teman yang pengen nanya gitu ya. Silakan Kak Fadila. Oh iya, makasih Kak Muti yang memoderatori pertemuan sharing and hearing kita kali ini terkait bedah buku ya Kak ya. Ya. Izinkan mungkin untuk perkenalan sudah sangat cukup dari Kak Muti tadi. Jadi teman-teman semua juga sangat saya apresiasi dan saya ucapkan terima kasih telah bergabung. Teman-teman bisa panggil saya dengan sebutan Hamda. Nah, menjelang berbuka ini kita isi waktu dalam sesi untuk bedah buku terkait Factfulness yang ditulis oleh Hans Rosling. Mungkin saya langsung mulai aja kali ya Kak ya. Itu kebetulan saya punya bukunya itu yang terjemahan yang bahasa Indonesia. Untuk yang buku aslinya yang dalam bahasa Inggris itu terbit 14 Januari 2019. Jadi buku ini masih dikategorikan buku yang sangat baru dan berjumlah 376 halaman dan ditulis oleh Hans Rosling. Nah, Hans Rosling ini sendiri juga merupakan seorang dari bidang kedokteran. Dia sangat concern terhadap ilmu statistik bidang kesehatan masyarakat. Nah, dalam penulisan buku Wellness ini, di pertengahan penulisan buku ini, Hans Rosling sendiri dibantu oleh anaknya, Ola Rosling, dan juga menantunya, Anna Rosling. Dikarenakan Hans Rosling sendiri juga meninggal dunia di dalam pertengahan penulisan buku ini. Nah, buku ini tuh sangat menarik dari buku biasanya karena pada awal buku ini kita akan disuguhkan dengan 13 pertanyaan yang itu sangat statistik sekali terkait insiden ataupun kejadian-kejadian di dunia yang mungkin kita ketahui dari media selama ini. Dan juga tentunya dari beberapa referensi, jurnal, ataupun buku. Nah, pertanyaan itu diberikan kepada kita sebagai kita dalam artian dia menulis di sini manusia, tapi dia juga memberikan kepada simpanse yang secara acak dijawab oleh simpanse gitu. Nah, perbedaan dari jawaban manusia dengan simpanse ini sangat jauh berbeda, di mana simpanse lebih banyak menjawab betul walaupun secara acak, tetapi kita yang tetapi kita sebagai manusia atau sebagai penduduk di dunia ini hanya 30% yang benar menjawab begitu. Oke, bisa next. Nah, terkait simpanse dan manusia ini nanti kita akan temukan jawabannya gitu. Mungkin bisa di next, Kak. Nah, di sini sesuai dengan apa aja yang kita bahas pada sore ini, itu apa itu factfulness gitu. Nah, dari yang saya baca dan saya rangkum sendiri itu buku Factfulness ini tuh memberikan kita pandangan yang sangat jauh berbeda dari yang biasanya kita ketahui terkait dunia gitu. Mungkin selama ini yang kita ketahui tentang dunia itu A, tapi buku ini memberikan kita pengetahuan dan wawasan yang sangat baru bahwa dunia itu B gitu, atau dunia ini AB gitu. Nah, jadi Factfulness ini memberikan suatu gambaran yang dari sisi positifnya dunia itu sendiri yang selama ini mungkin kita sebagai penduduk di dunia melihat dunia itu betapa menyeramkannya gitu. Nah, untuk benarkah dunia mendramatisir, apakah dunia membaik atau apakah manusia salah sangka terhadap dunia? 3 pertanyaan ini mungkin bisa kita tafsirkan atau bukan kita bahas ya. Kita temukan jawabannya setelah saya berikan sharing terhadap teman-teman semua terkait slide-slide berikutnya gitu. Jadi nanti di slide terakhir kita akan ketemu lagi dengan slide ini. Oke, next Kak. Nah, ini jadi Hans Rosling itu memberikan kita sebuah garis yang seperti ini. Jadi kita melihat ada 2 garis yang mungkin ditanyakan kepada masyarakat umum atau kita masyarakat yang melihat garis ini adalah sesuatu yang berbeda gitu. Padahal kalau kita pahami betul, ini dua garis ini sangat memiliki konsep dan nilai yang sama. Hanya saja bentukannya aja yang beda gitu loh.
lantaran kita ditipu daya oleh ilusi mata, bukan dengan fakta. Begitu kata Hans Roslingnya. Jadi buku ini akan menguak sedikit demi sedikitnya gitu loh. Mungkin nanti insya Allah semoga menyenangkan diskusi sore ini. Next, Kak. Nah, jadi buku Factfulness ini memberikan ada 10 yang 10 paradigma yang salah kita telah menganggap dunia ini seperti apa. Yang pertama itu gap, kesenjangan. Jadi kita itu sebagai masyarakat atau sebagai manusia melihat dunia itu dalam sisi yang terdapat kesenjangan antara rendah tinggi, kaya miskin, timur barat, dan juga seperti negara maju, negara berkembang. Pokoknya ada gap di antara dua itu gitu. Nah, contohnya begini. Penduduk dunia. Jadi di dalam 13 pertanyaan itu terdapat pertanyaan terkait penduduk dunia. Bunyi pertanyaannya gini, apakah sebagian besar penduduk dunia, di manakah sebagian besar penduduk dunia itu tinggal? Pilihannya A, negara maju, negara berpendapatan tinggi, B, negara berpendapatan menengah, dan C, negara berpendapatan rendah. Nah, rata-rata yang pasti kita langsung menjawab yang C, berpendapatan rendah. Padahal secara faktanya jawaban yang benar itu adalah di negara yang berpendapatan menengah, yang nilai penghasilannya itu $2 sampai berapa gitu, saya lupa. Pokoknya tapi cenderung selama ini kita melihat sesuatu itu kaya, miskin, maju, berkembang, rendah, tinggi, timur, barat, seperti itu. Jadi seolah seperti pada gambar ini itu ada seperti batu hitam di kedua sisi. Kalau kita hilangkan yang batu-batu biru itu terlihat ada kesenjangan antara dua itu. Padahal di antara dua batu itu ada hal-hal yang tidak biasanya kita lihat, seolah seperti ada yang tersembunyi gitu. Padahal itu tuh adalah satu kesatuan gitu loh. Tapi yang dikemukakan kepada kita hanya dua ini gitu. Jadi kita melihat seolah ada yang berbeda, padahal itu menjadi satu kesatuan gitu. Nah, terkait kesenjangan ini, Hans Rosling membagi dunia itu tidak dengan dua kategori gitu. Dia memberikan dunia pada kelompok dengan 4 tingkatan. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, dan tingkatan 4. Maksud tingkatan 1 ini contohnya negara-negara yang berada pada tingkatan 1 mereka masih memasak dengan menggunakan tungku atau kayu. Yang kedua, nah untuk tingkatan kedua, negara yang sudah menggunakan kompor, dan yang tingkatan 3, negara yang sudah menggunakan kompor gas, dan yang tingkatan 4, negara yang sudah menggunakan bahan bakarnya dari listrik gitu. Oke, next Kak. Nah, yang selanjutnya negativity atau negativitas. Jadi kita itu cenderung melihat sesuatu itu yang negatifnya aja gitu. Contohnya persepsi terhadap kemiskinan yang semakin bertambah. Seolah kita melihat dunia ini bahwa kemiskinan yang terjadi itu semakin bertambah setiap tahunnya. Padahal pada faktanya setengah penduduk bumi mengalami kemiskinan itu terakhir kali tahun 1966 dan terus menurun setelahnya. Oke, next Kak. Nah, strike line itu kecenderungan kita untuk menarik garis lurus. Maksudnya di sini itu jika kita diberikan garis lurus, cenderung kita langsung nariknya aja lurus ke atas gitu. Padahal bisa kemungkinan dia bengkok ke bawah gitu. Contohnya nih untuk tahun 2000 jumlah anak-anak 7 miliar. Berapakah
jumlah anak-anak tahun 2100 ke atas begitu ya. Nah, karena kita diberikan garis lurus, kita cenderung menjawab ya pasti nambah lah gitu kan ya. Jadinya 11 miliar gitu. Padahal pada faktanya kemampuan wanita melahirkan kemampuan melahirkan rata-rata wanita itu setiap tahunnya terus menurun gitu. Jadi kita tuh selalu cenderung terhadap garis lurus, padahal kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu sangat banyak gitu. Kita tidak bisa melihat dari satu aspeknya saja gitu. Banyak faktor yang mempengaruhi itu. Oke, next. Fear. Nah, yang keempat itu ada fear, ketakutan. Tidak kita pungkiri bahwa kita pasti akan sangat takut terhadap kejadian-kejadian bencana, kecelakaan pesawat, dan juga perang. Terakhir itu kan Perang Dunia II ya, yang Perang Dunia. Nah, bencana kalau seperti tsunami, berapa banyak jenazah atau mayat atau korban bencana yang luka-luka, baik ringan, sedang, ataupun berat, yang akan tercatat dalam angka dan juga realitanya berapa banyak kerugian dan kecelakaan pesawat. Bahkan ada orang yang tidak mau naik pesawat karena hanya berasumsi takut nanti kalau suatu waktu pesawatnya jatuh atau gimana gitu. Tapi itu memang tidak bisa kita pungkiri gitu kan. Nah, namun pada realitanya untuk kejadian bencana, kecelakaan pesawat dan perang sendiri, semakin ke sini, semakin tahun ke sini, itu sudah sangat bagus penanganan terhadap bencananya. Contohnya aja Jepang. Mereka dulu ketika terjadi tsunami yang besar, mendapati bahwa jumlah korbannya sangat banyak. Namun melihat kejadian itu mereka tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, maka mereka menjadi negara yang sebagai percontohan dalam penanggulangan bencana. Nah, ditambah lagi dengan adanya kemajuan teknologi dan juga integritas antar masyarakat dan juga pemerintah serta stakeholder-nya yang semakin membaik. Jadi dibandingkan masa lalu, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya 1900-an dan sampai untuk 2000-an sekarang itu sudah sangat jauh peningkatannya begitu. Oke, next Kak. Nah, size. Ukuran kita itu sering berasumsi meletakkan sebuah ukuran dalam suatu ukuran. Jadi kode PIN dunia itu dalam Hans Rosling ini memberikan kode PIN dunia itu 114. Tetapi rata-rata orang menjawab 2113. Maksudnya di sini itu kalau kita lihat peta dunia, itu kan Amerika, Eropa, Afrika, Asia. Nah, orang-orang pada umumnya menjawab ada 2 miliar orang yang ada 2 miliar penduduk di Amerika, 1 miliar penduduk di Eropa, 1 miliar penduduk di Afrika, dan 3 miliar penduduk di Asia. Hanya karena melihat berdasarkan ukuran. Entah itu ukuran daerah atau ukuran geografisnya. Nah, sementara pada kenyataannya penduduk di dunia itu kode PIN-nya itu 114 gitu loh. 1 miliar di Amerika, 1 miliar di Eropa dan Afrika, dan 4 miliar di Asia. Yang mana Cina dan India saja jika digabungkan itu sudah memberikan kontribusi 40% penduduk di dunia ini. Next, Kak. Nah, generalization, pukul rata. Jadi kita itu cenderung berasumsi sama rata aja semuanya gitu. Kayak ini gambar ya. Kalau kita hilangkan yang biru-birunya itu terlihat kayak apel yang sama aja gitu. Padahal jika diberikan yang biru-birunya itu ada yang apel, ada yang pir, ada yang jeruk gitu. Tapi kita cenderung memberikan asumsi yang sama rata gitu. Sudut pandangnya
udah sama aja gitu. Contohnya seperti asumsi vaksin terhadap anak-anak. Jadi ini juga merupakan sebuah pertanyaan yang ada di 13 pertanyaan itu. Udah berapa persen sih anak-anak di dunia yang divaksin gitu? Rata-rata menjawab itu baru 20%. Padahal faktanya anak-anak di dunia yang udah divaksin itu udah 80%. Nah, kenapa kita bisa menjawab 20% gitu? Karena kita melihat bahwa media menonjolkan dan menampilkan kesehatan yang tidak baik di dunia, seperti memperlihatkan sisi Afrika yang masih jauh dari kata sehat. Padahal sebetulnya di Afrika itu juga banyak terdapat negara-negara gitu. Tidak bisa kita pukul rata Afrika itu semuanya masih sangat jauh dari kata sehat gitu. Contohnya Tunisia sama Ghana, itu mereka dalam segi kesehatan itu mereka seperti Tunisia, Ghana itu dari segi kesehatan mereka sudah sangat cukup maju, walaupun masih ada negara yang di Afrika itu yang masih primitif dan masih menuju sehat gitu. Tapi kita tidak bisa mengeneralisasikannya bahwa Afrika itu masih jauh dari kata sehat gitu. Contohnya ada Tunisia sama Ghana tadi. Next, Kak. Destiny. Nah, takdir ya. Takdir, jadi untuk takdir ini itu kita dikasih pertanyaan gini. Seluruh dunia laki-laki berumur 30 tahun menghabiskan waktu untuk pendidikan selama 10 tahun. Berapa sih untuk perempuan dengan usia yang sama gitu? Nah, rata-rata kita menjawab 3 tahun. Padahal secara faktanya adalah A, 9 tahun. Tetapi karena takdir tadi itu loh, yang bilang mungkin ya pastinya ada sedikit perbedaan bahwa laki-laki pasti akan jauh lebih banyak mendapatkan pendidikan dalam karir, dalam wawasan ketimbang dari kita sebagai wanita. Padahal dalam realitanya tidak terlalu jauh signifikan, hanya berbeda 1 tahun. Yang laki-laki 10 tahun, yang perempuan 9 tahun. Tidak sampai juga kita 3 tahun menghabiskan usia yang samanya gitu. Seperti yang pada kebanyakan menjawab yang salah. Faktanya 9 tahun gitu. Jadi kayak udah jadi suatu stereotip aja gitu. Oke, next. Single, tunggal. Jadi asumsi terhadap contohnya di sini dia berikan beberapa satwa langka yang hampir punah. Nah, kalau kita mendengar berita ini punah, pastinya kita akan berasumsi bahwa hewan ini hampir punah nih. Sangat perkembangbiakannya diragukan karena kehadirannya pun sudah sangat berkurang. Padahal realitanya itu semakin ke sini, semakin banyak lembaga yang mendelegasikan diri mereka, yang memfasilitasi dan berkoordinasi serta berdonasi untuk pelestarian hewan-hewan ini gitu. Makanya ada penangkaran, ada volunteer yang mana tujuan mereka itu untuk memberikan kehadiran baru dalam perkembangbiakan hewan-hewan itu, walaupun tidak terlalu signifikan, tetapi walaupun itu nanti datanya 0,1, tetap garisnya itu kelihatan. Dengan data 0,1 aja itu garisnya kelihatan gitu, tidak sama gitu. Next. Nah, blame. Kita sering sekali menyalahkan diri sendiri. Seperti contohnya pemakaian listrik. Kita merasa bahwa ini juga pertanyaan gitu, bahwa penduduk di dunia ini baru 20% yang mendapati penggunaan listrik. Padahal itu udah
udah 80% gitu. Jadi kita kayak seolah masih banyak banget gitu yang tidak mendapatkan pemakaian listrik, padahal nyatanya banyak asumsi-asumsi kita yang terpatahkan oleh fakta gitu. Next. Nah, yang ke-10 naluri keterdesakan. Kita hampir aja mendramatisir dunia, kayak contohnya insiden climate change yang sekarang ini sangat banyak dikaji gitu, mencairnya es kutub di utara. Memang benar, memang secara fakta ini benar. Hans Rosling sendiri pun juga mengakui ini benar. Namun yang ingin ditekankan oleh Hans Rosling di sini, kita tidak seharusnya memfokuskan diri pada insidennya, kejadiannya. Kejadian di sini tuh ya mencairnya es kutub tadi, climate change tadi, tapi Hans Rosling menyuarakan bahwa seharusnya kita itu harus lebih concernnya itu ke edukasinya, penanggulangannya, lalu penata laksanaannya, bagaimana agar tidak semakin memperparah gitu. Jadi tapi seolah-olah kita itu sudah terkungkung akan paradigma yang begitu menakutkannya gitu. Next. Nah, makanya saya bilang tadi, kita sampai pada slide yang di awal tadi. Kalau tadi itu factfulness udah saya sharing, jadi dari beberapa slide yang sebelumnya saya sharing ke teman-teman, untuk 3 pertanyaan selanjutnya, benarkah dunia mendramatisir? Gitu. Kalau sebenarnya dunia tidak mendramatisir ya, tetapi kita balik konsepnya gini, media itu punya peran yang sangat besar dalam dunia gitu. Karena apa? Karena mereka yang menyuarakan apa yang terjadi ini. Tapi yang namanya drama dan sesuatu itu sesuatu itu menarik untuk dilihat, untuk dibaca jika ada unsur yang negatifnya, ya enggak sih? Kalau ada yang agak gimana-gimananya gitu, misalnya ada yang negatifnya gitu deh, negatif itu kan luas ya, pasti orang akan cenderung ada apa nih gitu, pasti akan. Nah, di sini media yang dalam tanda kutip mereka menyuarakan hal yang selama ini membuat kita tersugesti gitu, padahal seharusnya ada beberapa berita, bukan beberapa lagi, banyak hal positif yang mungkin jauh lebih besar angkanya dibandingkan yang negatif tadi menurut Hans Rosling yang bisa diberikan gitu. Cuman cenderung orang ingin melihat yang cenderung orang senang melihat sesuatu yang drama gitu. Nah, sehingga melupakan sesuatu yang ada faktanya gitu, yang positif. Makanya buku ini itu Hans Rosling bilang bahwa factfulness itu kita bisa melihat dunia yang jauh berbeda dan lebih positif lagi gitu, dengan sudut pandang yang sangat berbeda dari biasanya. Nah, apakah dunia baik? Untuk beberapa kategori, dengan data-data dan fakta-fakta yang diberikan oleh Hans Rosling itu dunia itu membaik, walaupun juga ada beberapa kategori yang memburuk begitu. Namun dalam kehidupan ini tentu baik buruk itu berjalan beriringan gitu, dan bagaimana kita sebagai manusia yang tinggal di dunia ini bisa menggiring keduanya itu dengan kita tidak bersenggolan, jangan kita di tengahnya gitu, jangan sampai yang baik buruk tadi itu jadi kebentur ke kitanya gitu loh. Nah, apakah manusia salah sangka terhadap dunia? Kalau kita salahkan manusia salah sangka terhadap dunia, mungkin, tapi kenapa bisa manusia salah sangka gitu? Karena ada
beberapa oknum media yang memberikan cerita-cerita seperti mendramatisir yang gini begitu. Tapi kita sebagai manusia banyak ya kejadiannya di negara kita pun begitu gitu. Kita tidak boleh langsung terpancing oleh sesuatu yang belum tentu itu benar gitu. Yang kita kenal dengan istilah hoax gitu. Kita harus telusuri terlebih dahulu kebenaran akan suatu kejadian itu gitu loh. Nah, jadi kalau menurut saya tuh buku ini tuh sangat bagus sekali untuk kita baca, walaupun Hans Rosling ini seorang ahli kesehatan masyarakat, tapi namanya kesehatan masyarakat itu dia tidak merupakan satu ilmu yang sangat kaku gitu, tapi adalah ilmu yang sangat luas gitu. Karena kesehatan dan masyarakat itu sangatlah global gitu. Jadi sangat dekat dengan keseharian kita, dan ini tuh sangat memberikan kita wawasan yang baru banget gitu. Terlihat bagaimana loh dunia itu sebenarnya untuk hal ini, dan di buku ini tuh sangat banyak data-data yang diberikan oleh Hans Rosling, contoh-contohnya. Cuman kalau saya tampilkan di sini mungkin juga nggak cukup waktunya gitu. Nah, mungkin dengan berakhirnya slide ini kayaknya slide terakhir deh. Saya rasa materi tentang factfulness-nya, bedah bukunya itu sekian dan saya kembalikan lagi ke Kak Muti. Halo. Terima kasih banyak Kak Fadila atas materinya tentang factfulness gitu ya, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Oh, ini ada yang bertanya dari Kak Fahmi, tapi untuk misalnya teman-teman lain yang mau bertanya juga boleh banget, silakan raise hand boleh, atau mau di chat juga boleh. Ini dari Kak Fahmi Aujar, katanya, saya ingin bertanya Kak, dampak apa yang Kakak dapatin setelah membaca buku ini? Boleh Kak dijawab? Terima kasih sebelumnya Kak Muti dan Kak Fahmi makasih untuk Kak Fahmi yang udah berikan pertanyaan. Dampaknya itu ya apa ya Kak ya? Ternyata dunia tuh ini loh gitu loh. Yang selama ini kita berasumsi A, ternyata ada yang B, ada yang AB gitu. Dan kita tuh kayak lebih wise lagi aja dalam menjalani hidup. Dan bisa juga saya analogikan mungkin ya pada rata-rata nih kayak gini loh Kak. Namanya kita kan lagi pandemi ya. Pasti banyak yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan pendapatan gitu. Cuman kalau prinsip saya kayak gini. Allah itu memberikan kita ruh dan mempercayakan kita untuk hidup di dunia gitu. Sama sepertinya kayak seorang ibu karir, wanita karir, pasti dia biasanya menitipkan anaknya. Nah, dia menitipkan anaknya itu pasti dia tidak hanya menitipkan anaknya doang gitu. Pasti ada dua yang dikasihnya. Yang satu tas bajunya, yang satu tas makanannya gitu. Begitu juga Allah ke kita gitu. Allah itu menitipkan kita kepada orang tua kita, pasti rezeki kita itu akan ada sampai nyawa kita tuh habis gitu ya, maksudnya sampai kita batas waktu kita di dunia ini gitu. Jadi kita tetap istiqomah dan nggak perlu khawatir gitu, karena itu nggak akan ketukar gitu loh. Nah, jadi dan ini juga ada kaitannya dengan factfulness tadi gitu. Dunia itu nggak sebegitu mengerikannya gitu. Mungkin dulu kita anak-anak tuh nggak semuanya bisa sekolah ya. Nah, sekarang dengan ada banyak beasiswa, jangankan untuk sekolah ke luar negeri pun udah banyak sekali beasiswa yang ditawarkan gitu ya Kak ya. Mungkin itu sih. Oke, terima kasih Kak Fadila atas jawabannya. Ya. Ada pertanyaan lagi nih Kak, dari Kak Reynale.
gimana caranya untuk meningkatkan taraf berpikir kita supaya bisa lebih rasional gitu berpikirnya. Gimana sih Kak caranya? Ada tips Kak? Kalau kita lebih rasional supaya pola pikir kita lebih rasional gitu, mungkin dengan lebih banyak baca ya. Karena tanpa baca dan hanya mendengar omongan-omongan dari orang, itu tidak, kevalidan datanya itu, keabsahannya dan kekuatan datanya itu masih diragukan gitu. Dengan banyak baca, kan sekarang itu kan